Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang baik ini, perkenalkanlah kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Yunita Pasoloran, Dewina Angelina Sipayung, Muhammad Arif Iksan, Yurni, dan Yusriani. Untuk mempresentasikan hasil diskusi kami, di sini kami akan memberikan topik mengenai pengaruh cahaya matahari terhadap fisiologi pasca panen. Kami sepakat bahwasannya matahari memiliki peranan penting terhadap fisiologi pasca panen untuk produk hortikultura. Sebagai makhluk hidup, produk hortikultura pasca panen masih membutuhkan cahaya matahari dalam proses fisiologinya, di antaranya yaitu fotosintesis, perubahan warna, respirasi, dan penundaan penuaan. Selanjutnya, kami akan membahas secara rinci mengenai berbagai pengaruh positif dan negatif dari cahaya matahari bagi fisiologi pasca panen. Kami berharap ke teman-teman sekalian setelah menonton video ini akan menambah wawasan mengenai fungsi cahaya pada fisiologi pasca panen. Cahaya adalah faktor lingkungan yang sangat penting dalam mempengaruhi fisiologi tanaman. Nah, cahaya ini dapat mempengaruhi yang pertama yaitu pertumbuhan pada tanaman, perkembangan pada tumbuhan, dan produksi. Sumber cahaya matahari mempunyai efek fisiologis yang penting pada pasca panen produk hortikultura. Nah, di mana cahaya matahari ini mempunyai efek positif dan efek negatif. Namun terlebih dahulu kita akan membahas manfaat positif cahaya matahari, yaitu dapat meningkatkan produksi pigmen karotenoid dan meningkatkan warna, misalnya pada buah tomat. Nah, pigmen ini penting sebagai antioksidan pada tubuh manusia. Manfaat yang kedua yaitu dapat meningkatkan kandungan vitamin C atau asam askorbat pada beberapa komoditas buah dan sayur. Nah, vitamin C penting bagi sistem kekebalan tubuh. Nah, manfaat positif yang ketiga yaitu dapat membantu pengaringan alami beberapa produk pertanian sehingga awet disimpan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai efek negatif dari cahaya matahari. Efek negatif dari cahaya matahari itu sendiri yaitu dapat meningkatkan suhu buah dan sayur sehingga dapat menyebabkan laju respirasi meningkat sehingga umur simpan berkurang. Nah, efek negatif yang kedua yaitu paparan langsung sinar UV dapat menyebabkan luka bakar pada kulit beberapa jenis buah. Yang ketiga yaitu paparan langsung juga dapat memicu reaksi oksidatif yang tak diinginkan, di mana terjadi kerusakan klorofil. Pengaruh signifikan cahaya terhadap fisiologi pasca panen. Berikut adalah beberapa pengaruh cahaya terhadap fisiologi pasca panen. Yang pertama yaitu fotosintesis. Tanaman yang dipanen masih dapat melanjutkan proses fotosintesis jika masih diberikan cahaya. Cahaya yang cukup memungkinkan tanaman untuk menghasilkan energi dalam bentuk glukosa yang digunakan dalam proses metabolisme untuk menjaga kualitas dan kehidupan pasca panen. Yang kedua yaitu perubahan warna. Cahaya adalah faktor penting dalam mengatur perubahan warna pada buah dan sayuran pasca panen. Misalnya, beberapa buah dan sayuran seperti tomat dan paprika akan terus berubah warna dari hijau menjadi merah jika terpapar cahaya. Respirasi, cahaya mampu mempengaruhi tingkat respirasi tanaman pasca panen. Cahaya yang tinggi juga dapat meningkatkan tingkat respirasi yang merupakan proses di mana tanaman menghasilkan suatu energi dengan menggunakan oksigen dan melepaskan karbon dioksida. Hal ini dapat mempengaruhi laju pernapasan, konsumsi oksigen, dan produksi karbon dioksida pada sayuran dan buah-buahan. Pengaruh cahaya terhadap kelembapan. Selanjutnya yaitu kelembapan. Cahaya juga mempengaruhi kelembapan pada produk pasca panen. Paparan cahaya yang berlebihan dapat meningkatkan penguapan air dari permukaan tanaman, yang dapat mengakibatkan penurunan kadar air dan kehilangan berat produk. Penting untuk memperhatikan pengaruh cahaya terhadap fisiologi pasca panen saat menyimpan dan memproses buah dan sayuran. Kontrol yang baik terhadap kondisi pencahayaan dapat membantu mempertahankan kualitas dan kehidupan produk pasca panen. Cahaya matahari secara umum berpengaruh signifikan terhadap berbagai proses fisiologi pasca panen produk hortikultura.
Cahaya yang cukup dibutuhkan untuk proses fotosintesis guna menghasilkan glukosa sebagai energi. Cahaya juga mempengaruhi perubahan warna pada beberapa buah dan sayuran pasca panen. Di sisi lain, paparan cahaya berlebihan dapat meningkatkan suhu dan respirasi tanaman sehingga mempercepat kemunduran mutu dan umur simpan. Sebagai kesimpulan, cahaya matahari tetap dibutuhkan pada tahap pasca panen, namun intensitas dan lamanya paparan perlu disesuaikan dan kontrol agar memberikan pengaruh positif terhadap fisiologi pasca panen. Bukan sebaliknya, pengaturan kondisi cahaya yang optimal sangat penting agar produk hortikultura tetap terjaga kesegaran dan kualitasnya hingga ke tangan konsumen.